Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Farmasi 2A 2019 akan melakukan praktikum biokimia mengenai isolasi DNA. Anggota kelompok kami berjumlah 7 orang dengan saya sendiri Dilayanti, saya Ahmad Fahdija, saya Dewi Hasanah, saya Sekar Ayu Putri, saya Sinta Agustina, saya Dinia Paratasari, saya Deva Sanjaya. Nah, sebelum pada percobaan, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai DNA dan isolasi DNA. Apa sih DNA itu? DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid, merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari molekul dalam keseluruhannya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA terdiri dari struktur kimia yang berulang di mana terdapat gugus fosfat yang terikat dengan gula deoksiribosa untuk membentuk struktur dasar dari molekul ini. Kemudian, untuk isolasi DNA, apa sih isolasi DNA itu? Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Nah, isolasi DNA sendiri merupakan kegunaan DNA untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Untuk prinsip dari DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri dari DNA, RNA, dan substansi dasar lainnya. Untuk tahapan isolasi DNA pada praktikum kali ini yaitu pelisisan, kemudian sentrifugasi, lalu ekstraksi, purifikasi, kemudian sentrifugasi kembali, dan persipitasi. Adapun bahan yang digunakan dalam praktek kali ini ada pisang, jeruk, tomat, air, alkohol, deterjen cair, deterjen bubuk, garam. Yang digunakan ada mortir dan stemper, sendok, cutter, saringan, gelas, dan tisu. Percobaan pertama kita menggunakan isolasi DNA pada buah pisang. Pertama-tama buah pisang dihaluskan terlebih dahulu di dalam mortir dan stemper. Terus buah pisangnya terlebih dahulu, lalu kita larutkan garam pada gelas, lalu tambahkan 3 sendok air atau secukupnya. Kita larutkan. Lalu kita tambahkan sedikit deterjen. Kita tambahkan sedikit deterjen cair. Lalu campur ke dalam pisang yang sudah dihaluskan tadi. Lalu aduk. Lalu kita ambil filternya dengan cara disaring. Lalu tuangkan alkohol ke dalam wadah. Dan selanjutnya teteskan DNA ke dalam alkohol tersebut. Diamkan beberapa saat sampai terlihat DNA-nya. Nah, ini sudah terlihat
DNA dari buah pisang berupa lendir-lendir atau mirip seperti lapisan-lapisan tipis. Melakukan isolasi DNA pada buah tomat yang mana buah tomat ini sudah digerus halus. Kemudian ditambahkan larutan yang dimana larutan ini ditambahkan deterjen, terus garam dan air secukupnya sampai larut. Selanjutnya yaitu masukkan larutan yang tadi ke dalam buah tomat yang sudah digerus, lalu gerus sampai larut. Kemudian masukkan tomat yang sudah tadi dilarutkan ke dalam saringan untuk mengambil filtratnya. Selanjutnya yaitu masukkan alkohol ke dalam gelas secukupnya. Kemudian ambil filtrat dari buah tomat, lalu masukkan ke dalam alkohol yang sudah berisi alkohol dan tetesi sampai kelihatan DNA-nya. Setelah dimasukkan filtrat dari tomat, dimasukkan ke dalam alkohol, ditunggu sampai beberapa menit sehingga kelihatan DNA-nya. Percobaan ketiga yaitu menggunakan sampel buah jeruk yang sudah dihaluskan, gerus sampai homogen. Kemudian campurkan larutan deterjen cair dengan garam ke dalam jeruk. Kemudian saring larutan yang sudah tercampur semua biar terlihat filtrat. Kemudian masukkan alkohol ke dalam wadah. Lalu teteskan filtrat ke dalam alkohol sampai terbentuk DNA yang terlihat dalam buah jeruk. Diamkan dari buah jeruk. Setelah didiamkan beberapa menit. Percobaan keempat dilakukan hal yang sama dengan sampel pisang, hanya saja yang berbeda di sini menggunakan deterjen bubuk. Selanjutnya ditambahkan larutan deterjen dan garam deterjen bubuk. Teteskan filtrat pada alkohol. Tunggu beberapa saat hingga DNA terlihat. Untuk percobaan selanjutnya dengan sampel jeruk dilakukan hal yang sama, namun dikasih cairan deterjen bubuk. Saring untuk memisahkan filtrat. Tambahkan air deterjen dan garam ke dalam filtrat jeruk. Kemudian tambahkan filtrat ke dalam alkohol untuk melihat DNA. Untuk memisahkan filtrat, tambahkan larutan deterjen bubuk dan garam ke dalam filtrat. Tambahkan ke dalam alkohol untuk melihat DNA. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum dengan menggunakan deterjen cair. Kemudian yang ini merupakan hasil dengan menggunakan deterjen serbuk. Berhasilnya percobaan isolasi DNA ditandai dengan adanya benang-benang berwarna putih yang berjumlah banyak, di mana itu merupakan DNA yang terlihat seperti pada hasil yang telah kami lakukan.
Deterjen berfungsi untuk melisiskan barir atau penghalang sel secara kimia sebagai pengganti senyawa kimia yang mampu merusak dinding dan membran. Garam atau NaCl digunakan untuk melarutkan DNA karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu memblokir atau membentuk ikatan dengan kutub negatif fosfat DNA. Pada saat penambahan etanol atau alkohol, larutan akan tampak terbalik untuk beberapa saat dan pada akhirnya alkohol akan berada di bagian atas tabung atau di bagian atas wadah, sementara filtrat berada di bagian dasar tabung karena alkohol memiliki densitas atau kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air. Konsentrasi DNA yang terpresipitasi tergantung dari beberapa hal, antara lain keenceran sumber DNA yang digunakan karena semakin encer filtrat maka DNA yang terpresipitasi akan semakin sedikit, dan juga suhu dari alkohol. Semakin dingin alkohol, maka akan semakin efektif karena semakin dinginnya DNA terpresipitasi akan semakin sedikit. Dan juga suhu dari alkohol, karena semakin dingin alkohol, maka akan semakin efektif karena semakin dinginnya DNA yang terpresipitasi akan semakin pekat. Sehingga DNA yang terlihat pada sampel yang menggunakan deterjen cair lebih banyak dibandingkan dengan sampel yang menggunakan deterjen bubuk. Sekian praktikum isolasi DNA dari kelompok kami.